Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Morski Setiawan dari Program Studi Sistem Informasi Universitas Muria Kudus. Di sini saya akan bervideo untuk memenuhi tugas mata kuliah Database Management System. Terminologi ada entity, atribut, data value, record, dan file. Yang pertama, entity. Orang, tempat, kejadian, atau konsep yang informasinya direkam. Contoh dari sebuah entity rumah sakit, ada pasien, dokter, obat, dan kamar. Pada universitas ada mahasiswa, dosen, mata kuliah, dan juga buku. Setelah itu atribut. Setiap entitas mempunyai atribut. Atribut adalah sebutan untuk mewakili suatu entity. Contoh, seorang mahasiswa dapat dilihat dari atributnya, misal nama, nomor siswa, alamat, nama orang tua, dan juga hobi. Atribut, data elemen, data feed, dan juga data item. Nah, ini adalah contoh dari atribut. Setiap mahasiswa pasti memiliki atribut. Ada NIM, nama mahasiswa, tanggal lahir, alamat mahasiswa, IPK, dan masih banyak lain seperti tempat lahir, nomor telepon, dan sebagainya. Setelah itu data value. Data value adalah data aktual atau informasi yang disimpan pada setiap data elemen atau atribut. Contoh, atribut nama mahasiswa terdapat data value seperti Adi, Arif, Budi, dan lain-lain. Nah, ini adalah contoh dari atribut dan juga data value. Ada NIM, nama mahasiswa, tanggal lahir, alamat mahasiswa, dan juga IPK adalah atribut. Dan yang di bawah atribut adalah data value-nya. NIM 6720100001 itu adalah data value. Selanjutnya adalah record. Record atau tuple adalah kumpulan elemen-elemen yang saling berkaitan menginformasikan tentang suatu entity secara lengkap. Suatu record memiliki satu data atau informasi tentang sesuatu dari sebuah objek, misal name, nama mahasiswa, tanggal lahir, alamat mahasiswa, dan juga IPK. Satu record terdiri dari file yang saling berhubungan untuk menunjukkan bahwa file tersebut dalam satu pengertian yang lengkap dan direkam dalam satu record. Nah, ini adalah contoh dari record. Dapat dibilang record itu adalah suatu baris dari tabel. Yaitu file. File adalah kumpulan record-record sejenis yang mempunyai panjang elemen yang sama, atribut yang sama, namun berbeda-beda data value-nya. Dalam satu file, terdapat record-record yang sejenis, sama besar, sama bentuk, merupakan satu kumpulan entity yang seragam. Database Management System. Database adalah kumpulan file yang mempunyai kaitan antara satu file dengan file yang lain, sehingga membentuk satu bangunan data untuk menginformasikan satu perusahaan instansi dalam batasan tertentu. Contohnya, sebuah rumah sakit terdapat file, ada file dokter, ada file pasien, ada file obat. Nah, jika file-file tersebut digabungkan akan menjadi database rumah sakit. Setelah itu, set program pengelola. Satu paket program yang dibuat agar memudahkan dan mengefisienkan pemasukan atau perekaman informasi dan pengambilan atau pembacaan informasi ke dalam database. Di mata kuliah ini saya diajarkan menggunakan bahasa pemrograman PHP dan juga menggunakan software SQL. Setelah itu, database management system. Suatu koleksi kumpulan data yang saling berrelasi dan satu set program untuk mengakses database, membaca data, mengisi data, menghapus data, dan melaporkan data. Fungsi dari database management system yaitu untuk memudahkan kita jika ingin mencari sebuah informasi dan juga menambahnya ataupun mengedit data tersebut. Nah, di sini adalah contoh dari database management. Ada entity dokter dan juga pasien.
Dokter memiliki atribut dokter ID dan juga spesialis. Pasien memiliki patient number dan juga patient name. Terdapat sebuah relasi admis dan juga traits. Nah, relasi tersebut ada one to many dan juga many to many. Ada treatment, date, time, dan result yang terdapat pada relasi traits. Setelah itu, database digunakan untuk mengatasi masalah redundansi data, penggandaan, inkonsistensi data, kesulitan pengasihan data, isolasi data untuk standarisasi, multiple user, masalah keamanan, masalah integrasi, masalah data independence, atau kebebasan data. Yang pertama, redundansi data atau penggandaan. Jika file-file dan program aplikasi diciptakan oleh programmer yang berbeda pada waktu yang berselang cukup panjang, maka ada beberapa bagian data mengalami penggandaan pada file-file berbeda. Contohnya alamat dan nomor telepon dari pelanggan yang sudah tercatat pada file deposito dan juga pada file rekening dan juga file nasabah. Penyimpanan di beberapa tempat untuk data yang sama ini disebut sebagai redundansi dan mengakibatkan pemborosan ruang penyimpanan dan juga biaya untuk mengakses jadi lebih tinggi. Jadi dengan adanya database management system ini, redundansi data dapat diatasi dan tidak mengakibatkan menumpuknya data yang sama. Setelah itu, inkonsistensi data. Penyimpanan data yang sama berulang-ulang di beberapa file dapat mengakibatkan juga inkonsistensi atau tidak konsistensinya data. Contoh, bila suatu ketika pelanggan tersebut pindah alamat dan nomor telepon, maka seharusnya ketiga file yang membuat data tersebut harus diubah atau diupdate. Bila satu saja dari file yang mengandung data tersebut terlewat diupdate, maka terjadilah tidak konsisten tadi. Setelah itu, kesulitan pengaksesan data. Pada suatu saat dibutuhkan untuk mencetak data siapa saja pelanggan yang berada di kode pos 50711-3. Padahal belum tersedia program yang telah ditulis untuk mengeluarkan data tersebut. Maka kesulitan tersebut timbul dan penyelesaian untuk itu adalah ke arah database management system yang mampu mengambil data secara langsung dengan bahasa yang familiar dan mudah digunakan atau user friendly. Setelah itu, multiple user atau banyak pemakai. Salah satu alasan mengapa database dibangun karena nantinya data tersebut digunakan oleh banyak orang dalam waktu yang berbeda, diakses oleh program yang sama tapi berbeda orang dan waktu. Dalam rangka mempercepat semua daya guna sistem dan mendapatkan responsi waktu yang cepat, beberapa sistem mengizinkan banyak pemakai untuk mengupdate data secara simultan. Jadi database management system ini dapat digunakan oleh banyak orang pada waktu yang bersamaan. Setelah itu, masalah keamanan atau security. Tidak setiap memakai sistem database diperbolehkan untuk mengakses semua data. Misalkan data mengenai gaji pegawai hanya dibuka oleh bagian keuangan dan personalia. Tidak diperkenalkan bagian gudang membaca dan mengubahnya. Keamanan ini dapat diatur lewat program aplikasi yang dibuat oleh program dengan menggunakan password user level untuk setiap pengaksesan data. Jadi di sistem database ini, pemrogram dapat menanamkan password atau user untuk masalah keamanan. Selanjutnya, masalah integrasi atau kesatuan. Database berisi file-file yang saling berkaitan atau berelasi. Masalah utama adalah bagaimana kaitan antara file tersebut terjadi. Meskipun kita mengetahui bahwa file A berkaitan dengan file B, namun secara teknis maka ada file kunci yang mengaitkan kedua file tersebut. Setelah itu, masalah data independence atau kebebasan. Bagaimana kita mampu menciptakan di mana antara program aplikasi dan database pada keadaan terpisah, sehingga perintah-perintah dalam paket database management system bebas
terhadap database. Namun, perlu pula diberikan bagaimana bila ada syarat terhadap database yang ada. Misalnya, syarat pengambilan uang tabungan bank adalah harus disisakan paling minimal 250.000, minimal 25.000. Syarat ini tentu dimasukkan dalam database yang dibangun saja. Namun, bagaimana bila suatu ketika syarat itu telah bergeser dari syarat 25.000 menjadi 50.000? Nah, di sini program aplikasi dan database yang telah dibangun haruslah diubah. Dan ini menunjukkan ketidakbebasan program yang dibuat terhadap database. Setelah itu, abstraksi data. Abstraksi data, sistem yang sesungguhnya tentang teknis bagaimana data disimpan dan dipelihara. Seakan-akan disembunyikan kerumitannya dan kemudian diungkapkan dalam bahasa dan gambar yang mudah dimengerti oleh awam. Ya, pada kenyataannya pembuatan database management system itu tidaklah semudah yang ditampilkan seperti itu. Nah, di sini adalah gambaran dari abstraksi data. Ada 3 level, yaitu level fisik, level konseptual, dan juga level pandangan pemakai. Yang pertama, level fisik. Level abstraksi paling mudah yang menggambarkan bagaimana data disimpan dalam kondisi sebenarnya. Setelah itu level abstraksi data, level lebih tinggi yang menggambarkan data apa yang disimpan dalam database dan hubungan relasi yang terjadi antar data. Yang ketiga, level abstraksi tertinggi yang menggambarkan hanya satu bagian dari keseluruhan database. Paket bahasa SQL. SQL adalah sebuah bahasa pemrograman komputer yang digunakan untuk mengakses data dalam basis data relasional. Di dalam SQL ada DML, DTL, DCL, dan juga transaction control. DML terdiri dari select, insert, update, delete, dan match. Dan DTL terdiri dari create, alter, drop, rename, translate, dan comment. DCL terdiri dari grant dan revoke. Dan transaction control terdiri dari commit, rollback, dan save point. DML atau Data Manipulation Language adalah bahasa yang memperbolehkan pemakai untuk akses atau memanipulasi data yang telah diorganisasikan atau telah diinputkan sebelumnya di dalam database. Jadi dengan DML kita dapat mengambil informasi yang tersimpan di database, menyisipkan informasi baru ke database, menghapus informasi dari database. Secara dasar ada dua tipe DML, yaitu prosedural dan non-prosedural. Prosedural membutuhkan pemakai untuk menspesifikasikan data apa yang dibutuhkan dan bagaimana untuk mendapatkannya. Dan non-prosedural membutuhkan pemakai untuk menspesifikasikan data apa yang dibutuhkan tanpa menspesifikasikan bagaimana untuk mendapatkannya. Paket prosedural DML adalah DBase 3 dan VOC-based, sedangkan non-prosedural DML adalah SQL atau Structural Query Language dan juga QBE, Query by Example. Query adalah pernyataan yang diajukan untuk mengambil informasi, merupakan bagian DML yang untuk pengambilan informasi disebut query language atau bahasa query. Contoh dari query language yaitu ada select, bintang from, nama tabel yang digunakan untuk menampilkan tabel tersebut. Setelah itu ada insert yang digunakan untuk memasukkan data, ada update yang digunakan untuk mengupdate data yang telah dimasukkan, dan juga ada delete digunakan untuk mendelete data yang telah dimasukkan atau diinput. DDL atau Data Definition Language. DDL adalah bahasa khusus untuk mendefinisikan pola atau skema database. Satu set perintah dalam DDL yang menspesifikasikan suatu terapan yang rinci dari pola database yang biasa tersembunyi dari user atau pemakai. Perintah dalam DDL adalah create, modify report, dan modify struktur. Pengguna database atau yang biasa menggunakan database yaitu database manager, ada database administrator, dan database user.
Database Manager adalah satu modul program yang menyediakan interface antara penyimpanan data low level dalam database dengan satu aplikasi program dan query yang diajukan ke sistem. Data administrator adalah orang yang mempunyai kekuasaan sebagai pusat pengontrolan terhadap seluruh sistem baik data maupun program yang mengakses data. Yang mengatur database yaitu database administrator. Nah, database user adalah orang yang melakukan bagaimana informasi dibaca dan menyimpan data baru ke dalam database. Ada programmer, ada database designer, ada database administrator, ada sistem administrator, dan juga end user sebagai pengguna. Pemakaian database yang pertama yaitu programmer, aplikasi PA, casual user, naive user, dan spesialis user. Programmer aplikasi yaitu profesional komputer yang berinteraksi dengan sistem lewat DML yang dibuat dengan bahasa C, COBOL, dan lainnya. Program-program yang dibuat disebut sebagai program aplikasi, misalnya untuk perbankan, administrasi, akuntansi, dan lain-lain. Sintak DML berbeda dengan sintak bahasa komputer umumnya. Casual user, pemakai yang telah berpengalaman berinteraksi dengan sistem tanpa menulis program, tapi memakai bahasa query. Setiap query akan masukkan ke query prosesor yang mengambil dari perintah DML. Naive user, yaitu pemakai yang tidak berpengalaman berinteraksi dengan sistem tanpa menulis program, tinggal menjalankan satu menu dan memilih proses yang telah ada atau telah dibuat sebelumnya oleh programmer. Spesialis user yaitu pemakai khusus yang menuliskan aplikasi database tidak dalam kerangka data processing yang tradisional. Aplikasi tersebut diantaranya adalah computer-aided design system, knowledge-based expert system, sistem yang menyimpan data dalam bentuk data dan kompleks misalnya data grafik dan data audio. Sekian tugas video saya untuk pertemuan keempat. Karena lebihnya saya minta maaf dan terima kasih.